Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan Alfian dan juga Rafif. Ahlan bik. Masya Allah, barakallahu fikum. Setelah sekian purnama ya, Masya Allah. Bukan Rizal Purnama ya, tapi setelah sekian waktu yang cukup panjang dari terakhir podcast kita ya sama Rafif, pas itu posisinya sebelum berangkat umroh ya. Dan juga sama Alfian, mungkin posisinya juga pas itu sebelum berangkat umroh ya. Kita ngobrol-ngobrol santai sama santri-santri Tahfiz Center. Wah, maka alhamdulillah di episode kedua pada kesempatan kali ini, yang sebelumnya nih episode pertama kita ada bintang tamunya itu santri kita juga, ada Wildan dan juga Lutfi. Sekarang kita kedatangan Alfiano Zahir Tanaka dan juga Muhammad Rafif Al-Faruq. Barakallahu fikum. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih terkait kalian nih ya. Karena habis berita-berita apa nih yang baru-baru nih yang mungkin bisa kalian ceritakan sama teman-teman yang nonton podcast kita hari ini. Nah, sebelumnya Kak Fikri mau tanya dong ke kalian, dengar-dengar kalian habis umroh ya? Iya. Kemarin ya, lewat jalur fast track kalau di Dufan ya, jalur cepat ya. Tapi kalau kalian jalur cepatnya jalur prestasi menghafal Quran, betul? Betul. Masya Allah, betul ya? Iya. Oke, barakallahu fikum. Nah, ceritain dong gimana Rafif posisinya dulu tuh bisa sampai dapat hadiah umroh tuh gimana ceritanya tuh? Dan gimana ceritanya dan gimana perasaannya? Ceritanya waktu itu saya dikasih tahu sama Ustadz nanti insya Allah mau ikut program umroh, nanti dites hafalannya 30 juz di Bandung katanya. Alhamdulillah di 2022 akhir Afif berangkat ke Bandung dan mengikuti tes di sana, dan alhamdulillah bisa lolos dan bisa berangkat umroh. Masya Allah, berarti hafalannya insya Allah mungkin ya? Insya Allah mungkin, sehingga lolos dan dapat hadiah umroh. Oke, gimana perasaannya kalau gitu? Perasaannya alhamdulillah senang banget, gak nyangka bisa berangkat ke sana. Masya Allah. Kalau Alfian? Waktu itu ikut lomba di ASESI. Terus pas lagi pengumuman, saya mikirnya kok nggak disebut-sebut namanya. Oh, mikir wah ini mah nggak ini qadarullah ya. Ya. Nggak dapat lah ya gitu ya. Terus akhirnya pas akhir-akhir baru dikasih tahu kalau yang dapat tiket umrohnya saya. Masya Allah. Terus gimana perasaannya Alfian pas mendengar kabar tersebut? Senang aja apa senang banget? Senang banget. Masya Allah. Apa kalimat yang pertama kali diungkapkan pada saat mendengar kabar tersebut? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini kan cerita kalian ya gimana pada saat itu bisa berangkat umroh. Nah, tapi pada saat kalian udah ada di Baitullah, di Tanah Haram, ada nggak kisah-kisah menarik yang mau kalian sampaikan ke teman-teman? Atau sesuatu yang paling sangat amat tidak terlupakan? Rafif? Waktu melihat Ka'bah. Kenapa? Bahasanya tuh seemosional itu? Nggak tahu, kayak seneng banget aja kita bisa ngelihat Ka'bah. Senang Pak? Iya. Terharu? Iya. Oh. Selain itu apa yang paling diingat momen ketika di Tanah Haram? Ketika berumroh ya utamanya? Iya. Itu. Selain itu? Ziarah ke makam Nabi, ke Raudhah. Dan ke Raudhah juga alhamdulillah dapat ya? Alhamdulillah. Berapa kali? Cuman bisa sekali pas itu ya? Apanya? Ke Raudhah? Satu kali. Masya Allah.
Kalau Alfian, ziarah ke makam Nabi. ziarah ke makam Nabi. Terus Apa yang paling emosional, paling membuat Alfian terharu ketika lagi berada di sana? lihat Ka'bah. Lihat Ka'bah. Masya Allah. Terus udah. ada kisah-kisah menarik nggak yang mungkin mau kalian ceritakan ketika berada di sana dari Alfian? Ada kisah menarik nggak yang unik? Oh, yang unik. Ditipu. Oh, ditipunya gimana? Tipu tukang foto. Oh, tukang foto. Oh, waktu lagi ini ya, city tour ya, Iya. lagi jalan-jalan ya. Gimana tuh ditipu tukang foto? Kan lagi naik ke apa namanya? Apa sih nama bukit? Jabal Rahmah. Ya, Jabal Rahmah. Lagi naik bareng teman sekamar. Tiba-tiba saya ditarik sama tukang fotonya. Itu saya kira ngapain kan? Saya pengen naik, temen pada jauh. Udah dikira gratis. Saya pas sudah selesai foto semuanya, tiba-tiba dia minta 200 real sama 100.000. Udah. Oh, 200.000 sama 100.000. Ya. Terus Alfian nggak tahu kalau itu ditipu tuh. Gak tahu. Tahu ditipunya? Pas lagi di hotel ada teman sekamar nyetel YouTube tentang foto-foto itu. Hati-hati penipuan berkodok foto ya. Iya. Jadi hati-hati tuh teman-teman tuh ya. Ketika lagi city tour atau apa ya. Oh, ya, sini ada modus nih. Alfian karena Alfian sendiri ya. Posisinya sendiri. Kalau Rafif itu posisinya sama ustadz kita ya. Sama muhafiznya ya. Umrohnya berdua satu paket ya. Satu paket. Kalau Alfian pas itu sendiri jadi kita lepas. Tapi Masya Allah terlepas dari itu kita ambil hikmahnya dan Alfian ya mandiri ya. Bisa umroh sendiri tanpa didampingi oleh orang-orang dewasa pada saat itu ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, dari kisah menarik kalian nih yang dua-duanya nih sudah bisa berangkat umroh, semoga ini menambah semangat santri-santri kita yang lain dan menambah semangat adik-adik yang lain yang menonton podcast kita, sehingga ya ini loh salah satu kemudahan atau keberkahan dari seorang penghafal Quran. Allah berikan kemudahan-kemudahan. Salah satunya tadi kemudahan untuk dapat berangkat umroh ataupun kemudahan-kemudahan lainnya. Nah, lanjut lagi. Kalian ini kan santri Tahfiz Center UA yang insya Allah tahun ini lulus, betul? Betul. Masya Allah, tahun ini lulus dari Tahfiz Center UA. Berarti kalau Rafif sama Alfian itu sekitar 2 tahunan ya, 2 tahun setengah ya, mungkin kurang lebih ya. Hari ini di Tahfiz, mungkin belum 2 tahun setengah ya. Udah Oh, udah ya? Udah. Bener. masuk bulan Juli. Oh, Rafif masuk bulan Juli. Alfian? Juli juga. Juli juga. Berarti udah 2 tahun setengah nih di Tahfiz Center. Wah, kira-kira gimana kesannya selama masa pendidikan di Tahfiz Center UA 2 tahun setengah? Dari Rafif? Alhamdulillah Rafif bisa belajar untuk memperbaiki diri di Tahfiz Center UAA ini. Mulai dari memperbaiki bacaan, memperdalam ilmu-ilmu diniyah, tauhid fikih, sirah dan bahasa Arab, juga mempelajari ilmu-ilmu tajwid yang sebelumnya Rafif belum pernah ketahui. Selain itu juga Rafif bisa punya pengalaman baru, bisa punya teman-teman baru, dan bisa berada di lingkungan yang baru. Masya Allah. Selain itu ada yang paling spesial? Yang paling spesial menurut Rafif apa pengalaman yang didapat? Misal bisa melakukan pengambilan sanad atau yang lainnya? Yang pertama bisa berangkat umroh. Oke, Masya Allah. Yang kedua ya alhamdulillah sekarang Rafif lagi proses pengambilan sanad. Oke. Udah berapa banyak hafalan yang disetorkan? Sisa 6 juz lagi. Sisa 6 juz lagi. Sekali setor berapa juz biasanya, Rafif? Awal-awal setoran itu 15 halaman. 15 sampai 18 halaman. Nah, tapi sekarang ini udah biasanya 1 juz 1 kali setoran. 1 juz? Iya. Masya Allah, barakallahu fikum.
Jadi insya Allah semoga Allah mudahkan ya, Amin. agar segera dapat selesai proses pengambilan sanadnya. Amin. Amin Allahumma amin. Kalau Alfian 2,5 tahun di Tahfiz Center UA, tapi mungkin yang ngafalin Qurannya cuma 2 tahun kali ya. Ya kan, karena kan kepotong ujian ini dan itu, atau mungkin nggak nyampe 2 tahun juga kan. Kepotong ujian, libur, dan kelas tahsin dulu kan dulu Alfian ya. Berapa lama dulu kelas tahsin? 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan ya, Masya Allah. Apa? Selama 2,5 tahun di Tahfiz Center UA, apa yang Alfian dapatkan? Hafalan 30 juz. Oh, Masya Allah, udah selesai berarti 30 juz. Masya Allah, selesai di bulan apa? Bulan Januari. Oh, awal Januari ini ya, Masya Allah. Berarti dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun ya Alfian ya? Iya. Iya, 2 tahun Alfian dapat menyelesaikan hafalannya. Betul ya? Betul. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Berarti sudah selesai itu ujian 30 juz. Jadi kan setelah Alfian setorkan hafalan ini kan ada ujian 1 juz. Setelah ujian 1 juz ini kan ujian 30 juz 1 kali duduk. Nah, ujiannya udah sampai mana Alfian kemarin? Udah sampai juz 8. Masya Allah, juz 8. Itu 1 kali duduk ya berarti ya. Istirahatnya kalau kayak gini-gini aja nih. Iya. Kita lagi mau syuting atau lagi mau kamar mandi gitu ya. Masya Allah. Ini lagi jam istirahat kebetulan. Jadi jam istirahat ini kita pakailah buat podcast dulu nih, teman-teman, biar mudah-mudahan ada hikmah atau salah satu hal yang dapat menginspirasi teman-teman semua nih yang menonton podcast kita pada kesempatan hari ini. Oke, Alfian berarti udah selesai hafalan 30 juz. Sekarang lagi diujikan. Iya. Selain itu apa lagi yang Alfian dapatkan atau yang spesial menurut Alfian? Bisa umroh. Bisa umroh, Masya Allah. Selain itu? Terus Ini santai aja kayak kita ngobrol ya Alfian. Kayak biasa ngobrol di lounge atau lagi konseling atau lagi diskusi. Jangan tegang gara-gara ada kamera. Ini agak tegang nih teman-teman, kayaknya Alfian sama. Tegang nggak, Rafiq? Enggak. Rafiq udah biasa di depan kamera nih, Masya Allah. Alfian, selain itu teman-temannya atau apanya, atau ada Wildan di sana yang lagi nonton, ini lambaikan tangannya Wildan. Ada Syauki juga yang lagi nonton sambil senderan, Mas. Lambaikan tangannya Syauki. Ada suaranya dong biar masuk. Assalamualaikum gitu. Oh, Wildan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi nggak Alfian? udah. Jadi hafalan Qur'annya Masya Allah Alfian dapat menyelesaikan 30 juz dalam waktu sekitar 2 tahunan, dan juga dapat umrah, dan juga apa lagi? Udah itu. Udah. Yang paling spesial menurut Alfian ya. Iya. Kenapa spesial? Menyelesaikan hafalan 30 juz, kenapa menurut Alfian sangat spesial? Karena lumayan sulit. Kenapa lumayan sulit? Karena sebelumnya nggak pernah ngapal. Jadi Alfian tuh ketika masuk Tahfiz Center UA tuh dari nol, Iya. nggak punya bekal hafalan. Nggak. Masya Allah. Udah gitu masuk kelas tahsin juga. Iya. Ya kan, nggak langsung kelas tahfiz ya, karena tahsinnya masih ada beberapa perbaikan pada saat itu yang perlu dilakukan ya. Jadi dari nol mulai kelas tahsin sampai ke kelas tahfiz dalam kurun waktu yang ya cukup singkat lah ya, kurang lebih 2 tahun ya berarti. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan Alfian untuk ke tahapan-tahapan pendidikan selanjutnya. Oke, berbicara hafalan Quran, kalian ini udah 30 juz. Udah. Ya kan? Alhamdulillah. Insya Allah ya, mungkin insya Allah. Coba dong kita teman-teman di sini coba mau dengar tilawah kalian ini. Ya, Rafif kan sempat syuting juga nih di studio kita ya. Sebelumnya ini kenapa kita vakum teman-teman, karena studio kita hilang ya. Studio kita hilang karena digantikan menjadi kamar santri ya. Digantikan menjadi kamar santri. Nah, sekarang kita baru punya studio lagi nih, ala-ala lah studionya ya. Studionya ala-ala kita siapkan dengan sarana yang kita punya. Kita baru dapat ruangan sehingga kita baru sempat syuting lagi.
Nah, kemarin tuh Rafif sama Alfian sempat take video ya untuk murotal beberapa surat ya, surat-surat yang ada di Al-Quran. Untuk itu kita pengen edisi di podcastnya nih, coba dibacain juga nih. Dari Rafif bisa surah Ibrahim, dari Alfian Ar-Rum. Tafadhol masykuran, bisa dari Rafif dulu, nanti dilanjut baca sama Alfian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Masya Allah, barakallahu fikum. Boleh dilanjut, Alfian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita sudah berkesempatan nih dengar tilawah dari Ananda Rafif dan juga Alfian. Sebenarnya kita penasaran dari tadi nih, apa sih yang menjadi latar belakang kalian? Kenapa ingin menjadi seorang penghafal Quran? Alfian duluan, Bu. Supaya bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Agar bisa mendapatkan mahkota, memberikan mahkota untuk kedua orang tua. Selain itu ada lagi? Biar bisa masuk surga bersama. Biar bisa masuk surga bersama. Oke, kalau Rafif? Ingin mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ingin mengangkat kebodohan dari diri saya pribadi, kemudian ingin memberikan mahkota kemuliaan kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga agar bisa masuk surga bersama keluarga di surganya, surga Firdaus insyaallah. Amin, Allahumma amin. Nah, dulu kan kalian nanti lulus ya, wisuda ya tahun ini ya. Nah, dulu tuh kita pengen flashback dikit deh dulu. Nah, dulu tuh kenapa bisa daftar di Tahfiz Center UAA sih? Karena kan dulu kan Tahfiz Center UAA baru tuh. Dan kalian angkatan pertama lagi kan. Nah, dulu tuh ceritanya gimana nih, Rafif? Kenapa bisa daftar di Tahfiz Center UAA? Awalnya saya pernah ikut MHQ di Tahfiz Center UAA. Oh, jadi dulu peserta di MHQ Tahfiz Center UAA. Peserta dulu Rafif ya? Iya. Masya Allah, ya gimana tuh? Gimana seru nih? Dari peserta menjadi pelajar. Dari peserta menjadi pelajar. Mungkin judulnya nanti dari peserta menjadi pelajar. Oke. Dari peserta menjadi pelajar menjadi pengajar. Amin. Amin Allahumma. Siapa tahu kan nanti Rafif udah kuliah misalnya di Universitas Islam Madinah. Amin. Atau di kampus-kampus ternama lainnya, ya kan, dari peserta menjadi pelajar menjadi pengajar. Ya, oke, nanti menarik tuh judulnya tuh. Setelah mengikuti MHQ itu kan hadiahnya kan juara 1 ada beasiswa. Kan? Ya, Raffi berdoa yang mudah-mudahan aja juara 1 biar bisa masuk ke UAA. Nah, tapi qadarullah, mungkin yang terbaik bagi Allah, ya Raffi belum bisa juara 1. Oke. Nah, setelah itu Raffi cari pondok, cari mahat untuk lanjut ke jenjang SMP, karena sebelumnya sudah di rumah 1 tahun. Oh, 1 tahun di rumah 1 tahun. Jadi sayang kalau misal di rumah nggak belajar, nggak memperdalam ilmu yang lainnya. Akhirnya mulai cari pondok, cari mahat, qadarullah belum ketemu. Nah, pas siang-siang Wafif lagi tidur kan. Nah, habis itu lagi Qoilulah ceritanya. Qoilulah. Okay. Nah, setelah Qoilulah itu Umi saya ngasih tahu nanti mau nggak masuk ke Tahfiz Center UAA. Gitu. Emang bisa itu kata saya kan. Ya mudah-mudahan aja itu katanya. Insyaallah nanti katanya tes gitu. Nah, nggak lama dari itu, beberapa hari setelah itu ada pengumuman katanya nanti
dites sama Ustadz Sohwan Oke. sekitar ba'da Di tesnya maghrib. tuh Rafif datang atau apa? Online. Oh, online di tesnya. Oke. Nah setelah itu Rafif ikut tes, disuruh store hafalan Al-Jathiyah, Hmm. terus dites untuk jawab-jawab soal tentang ilmu agama. Dan setelah itu alhamdulillah hasilnya Rafif bisa lulus dan bisa masuk ke Tahfiz Center UAA. Masya Allah. Jadi kurang lebih ceritanya gitu ya. Dari peserta jadi pelajar. Kalau Alfian, Rafif kan udah tahu nih, Afwan kesenggol. Karena udah pernah ikut lomba yang diselenggarakan UAA. Kalau Alfian kan gimana tuh ceritanya tuh? Kayaknya unik juga nih. Itu lagi di bulan Tidur Ramadan. siang? Enggak ya? Enggak. Lagi bulan Ramadan. Oke. Terus dikasih tahu katanya ada pondok di Bekasi. Ya udah gitu katanya coba bilang dulu ke uminya gitu. Ya udah saya bilang, katanya boleh nggak mondok, kata saya begitu. Terus kata umi saya bilang ya nggak apa-apa, mondok aja gitu. Nah di situ saya baru mikir lagi, udah gimana mondok jauh dari orang tua gitu, gak enak. Gak apa-apa nangis aja Alfian. Ya. Terus udah, karena saya nanya ke umi saya, emang gimana sih pondok gitu. Terus kata umi saya pondok itu ya banyak temennya, belajar, ada kegiatan main bola juga ada gitu. Sebentar dulu, Alfian usia berapa berarti pas masuk? 11. Oh 11, masih SD ya? Iya. Kelas 6. Kalau Rafif? 12. Oh, 12. Oke, lanjut. Berarti pas itu masih posisi anak SD ya, yang belum tahu pondok. Karena nanya pondok tuh gimana sih? Berarti memang notabene-nya ya masih belum tahu banget tuh tentang pondok tuh. Dari sekolah umum ya, negeri ya? Negeri. Oke, berarti ya memang belum ada modal hafalan juga ya pada saat itu ya. Oke, lanjut. Terus katanya begitulah pondok, ya banyak temennya. Itu saya mikir-mikir lagi, masuk pondok apa enggak ya gitu. Nggak lama ditanya lagi sama umi saya, gimana jadi nggak masuk pondok gitu. Ya saya jawabnya udah jadi deh gitu. Akhirnya baru daftar, tes online dulu, dites sama Ustadz Alizar sama Ustadz Sohon juga online. Nah habis itu nggak lama kemudian pas Jumat sore ditelepon sama Ustadz Alizar, nanti datang ke UAA hari Selasa ya untuk tes seminggu gitu. Pas itu masih seminggu ya? Iya, Nginepnya ya, karantinanya ya, Masya Allah. tes seminggu. Oke. Udah akhirnya saya siap-siap, Selasa udah datang hari Selasa. Itu datang ke sini, baru tuh orang tua pulang. Baru saya ngerasain, waduh sepi juga, Sedih ya. sedih jauh. Siapa teman pertama kali pas pada saat momen tes itu? Pertama kali. Yang Alfian kenal atau yang deket deh? Siapa teman yang paling berkesan pada saat itu? Amar. Amar, Masya Allah. Karena paling jauh tuh Amar dari Bengkulu tuh. Nanti mungkin next episode ada juga sama Amar gitu ya. Diskusi. Oke, terus lanjut gimana? Ya udah akhirnya tes seminggu, Oke. dites hafalan, terus disuruh ngapal, dicoba suruh ngapal 30. Oke. Terus akhirnya udah sampai hari Selasa. Oh dari Selasa sampai Selasa lagi ya? Ya. Oh seminggu ya, Masya Allah. Tuh akhirnya Selasa pulang, terus dikabarin ya alhamdulillah keterima di UAA. Nanti masuk lagi hari Minggunya. Oh Masya Allah. Jadi mau Saatnya. cepet ya prosesnya ya? Ya. Oke. Terus ya udah baru pas hari Ahadnya saya bawa barang-barang kayak ember, baju-baju. Ya udah saya pindah ke sini lah. Udah begitu. Pas dapat pengumuman lulus itu senang apa sedih? Awalnya pas dikasih pengumuman, saya dibohongin sama umi saya, katanya nggak keterima. Saya nangis akhirnya. Oh nangis. Oh berarti sedih karena nggak diterima ya Iya. awalnya. Terus akhirnya pas saya nangis, umi saya bilang, enggak wacana doang, orang keterima kok gitu. Oh, Saya seneng. Masya Allah. Jadi senang ya. Oke, itu Wildan ketawa-tawa tuh yang nonton tuh. Masya Allah. Menangis lagi nggak di sini? Nggak. Biar viewersnya lebih banyak, bisa kalau ada yang nangis-nangis. Gak apa-apa nangis aja Alfi ya. Enggak. Oke.
Oke, jadi gitu tuh. Kira-kira singkat ceritanya tuh. Kenapa Alfian sama Rofif tempo hari bisa bergabung di Tahfiz Center UAA. Nah, santri melekat kepada seseorang peserta didik yang fokus menimba ilmu agama ya di pondok. Biasanya itu kan umumnya menghafal Quran, menimba ilmu agama. Menurut kalian ya, kenapa kalian bangga menjadi seorang santri? Rafif? Karena alhamdulillah Allah telah melindungi saya dari hal-hal yang buruk yang ada di luar sana. Dan alhamdulillahnya Rafif bisa fokus belajar di sini untuk memperbaiki segalanya yang harus diperbaiki dan memperdalam ilmu-ilmu lainnya. Oke. Kalau Alfian, kenapa kalian harus bangga menjadi seorang santri? Harus bangga atau bersyukur menjadi seorang santri? Karena kalau sekolah-sekolah biasa itu ada yang pelajarannya agamanya biasa-biasa aja, kayak ya paling wudhu apa. Tapi kalau di pondok ilmu agamanya insya Allah luas. Terus bisa ngapal Hafal apa? Quran, Hafal Quran. matan-matan kayak gitu-gitu. Oke. Masya Allah, barakallahu fikum. Apa kegiatan yang paling kalian suka deh ketika di Tahfiz Center UAA? Waktu penelponan. Penelponan, bukan waktu belanja. Tadi Rofif baru belanja ya. Jadi di Tahfiz Center UAA, santri-santrinya nih yang angkatan pertama sebelum lulus mendapat sebuah tugas untuk mengelola sebuah operasi ya yang dimiliki oleh para santri. Jadi memang santri ini belajar untuk berwirausaha, di mana mereka mengelola koperasi, di mana yaitu santri-santri sendiri yang mengelolanya, yang membeli belanjaannya, dan juga yang memanage lah, artinya memanagenya lah, mulai dari belanja, udah gitu menanam modalnya ya, kita harapkan sehingga mereka ini bisa memiliki kemandirian ya ke depan setelah lulus dari sini gitu kan. Jadi ada salah satu tambahan lah, di mana ini Alfian dan juga Rofif dikepalai sama Rofif nih. Jadi apa bahasanya Rofif di koperasi kalau Rofif? UAA Store ya namanya ya. Jadi apa di UAA Store? Manajer umum. Manajer umum, jadi general manager GM Rofif nih. Apa yang paling Rofif senangi? Ketika di koperasi kah? Enggak. Apa yang paling Rofif senangi? Pas di mana? Selama di UAA. Momen yang paling berkesan. Itu bisa kegiatan sama santri. Oh, satu sama lain ya ketika lagi ngumpul ya. Itu yang paling dikenang ya. Ya. Nah, kalau Alfian yang paling dikenang apa? Karena bentar lagi lulus nih. Ini bulan Januari. Akhir lah, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 5 bulan lagi nih teman-teman. Alfian dan Rofif lulus dari Tahfiz Center UAA, wisuda. Maka mau kita gali nih apa momen-momen yang paling dikenang sama Alfian. Tapi terlalu cepat sih kalau bahasnya sekarang ya. Tapi artinya momen-momen ya selama berjalan inilah, selama kalian di UAA. Apa ya? Gak apa-apa Alfian. Gak usah sedih Alfian. Enggak apa? Ketika lagi futsal, ketika lagi futsal. Ya. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau gitu apa yang mau kalian, apa pengalaman hidup kalian yang paling berharga ketika di UAA? Pengalaman hidup. Atau apa ya? Bukan itu deh. Atau apa ujian terberat kalian ketika berada di Tahfiz Center UAA? Ujian, cukup berat banget ya Allah ujian. Ujiannya bisa berupa apa aja ya, tapi apa yang terberat? Yang terberat itu
memperbaiki bacaan. Karena Rafif kan dulu selesai 30 juz itu bacaannya kurang ya. Oke. Bacaannya jadi masih salah-salah. Banyak makhraj-makhraj yang perlu diperbaiki. Oke. Itu yang susah. Kemudian menguatkan hafalan. Oke. Menguatkan hafalan dan juga memperbaiki diri. Oke. Itu yang paling berat. Iya. Ujian. Kalau Alfian? Meninggalkan orang tua. Dengan orang tua. Berat banget. Iya. Sampai hari ini. Udah agak hilang. Oh, udah terbiasa ya? Iya. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi memang itu tuh momen-momen yang dirasa paling berat bagi santri-santri itu ketika mondok. Ya wajar sih, karena insya Allah apa yang kalian upayakan hari ini ya semoga segalanya Allah nilai sebagai bentuk ibadah. Amin, Allahumma amin. Nah, ngomong-ngomong kalian lulus dari Tahfiz Center WAA. Ya, Rafif langsung senyum-senyum nih. Senang bahagia lulus. Alfian juga nih. Lulus dari Tahfiz Center WAA. Nah, selanjutnya mau kemana sih kalian melanjutkan jenjang pendidikannya? Dari Rafif dulu boleh? Mau lanjut ke Learning Center UAA. Masya Allah, insya Allah. Oh, bentar. Setelah kalian lulus dari Tahfiz Center UAA, ya kan Tahfiz Center UAA, TC UAA, TC UAA gitu kan. Rafif mau lanjut kemana? Learning Center. Kok cuman kayak ganti dari T sama L? Bedanya apa sih Rafif? Yang satu Tahfiz, yang satu Learning. Bedanya apa? Kalau di Tahfiz itu lebih fokus ke bidang tahfiz. Oke, menghafal Quran ya. Menghafal Quran. Itu lebih banyaknya di hafal Quran. Nah, kalau di learning itu lebih fokusnya ke ilmu bahasa Arab dan juga ilmu-ilmu diniyah lainnya. Oke. Jadi untuk mempersiapkan santri-santrinya itu ke jenjang perguruan tinggi negeri ya. Jadi bahasa Arabnya yang dikuatin, ilmu diniyahnya dikuatin sehingga nanti misalnya mau lanjut ke Universitas Islam Madinah, mau lanjut ke mana? Ke Libya, mau lanjut kemana? Misalnya ke Jordan, mau ke Mesir atau ke STDI atau kemanapun itu sudah punya bekal yang cukup dari segi bahasa dan juga diniyah. Ya, itu ya jadi ya. Itu jenjang apa Rafif? Learning Center UAA. SMA sederajat. SMA sederajat. Wah, Rafif udah tahu, emang udah ada? Udah. Belum kan? Baru dibuka pendaftaran. Baru dibuka pendaftaran. Jadi masih dibuka pendaftaran ya Rafif ya? Iya. Rafif udah daftar? Udah. Udah daftar, Masya Allah. Nah, kalau Alfian, mau lanjut kemana? Setelah lulus dari Tahfiz Center UAA. Sama. Kemana samanya? Ke Learning Center UAA. Learning Center UAA. Emang Learning Center UAA itu apa, Alfian? Tempat belajar diniyah habis tahfiz. Tempat belajar ini habis tahfiz. Jadi ya insya Allah Rafif dan Alfian ini setelah lulus dari Tahfiz Center UAA akan melanjutkan pendidikannya di Learning Center UAA. Dan pendaftarannya masih dibuka nih teman-teman. Buat yang pengen tahu lebih lanjut mungkin bisa kunjungi nih sosial media kita. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan banyak pesan ya dan juga hal-hal positif yang menginspirasi teman-teman semua di dalam diskusi santai kita. Kalau sekarang sih siang hari, cuman nggak tahu nih uploadnya kapan nih. Oke, pokoknya di dalam diskusi kita kali ini. Nah, terakhir, ada nggak pesan-pesan yang mau kalian sampaikan buat teman-teman semua yang menonton kita hari ini? Buat yang sudah menghafalkan Al-Quran atau baru akan memulai, atau buat yang udah mondok atau belum mondok. Pokoknya buat teman-teman kalian semua. Mulai dari Alfian dulu, terakhir dari Rafif. Baru nanti kita tutup. Oke. Pesannya untuk teman-teman yang belum mondok atau lagi mondok atau udah hafal Quran atau belum hafal Quran, ya tetap semangat. Ya, karena kita semua wajib untuk belajar. Terlebih kita semua insya Allah Muslim. Terus ya pokoknya pada intinya semangat lah, udah gitu aja. Semangat ya, semangat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Semangat buat teman-teman semua tuh, disemangatin sama Kak Alfian. Dari Rafif.
Buat teman-teman semua yang belum mondok atau belum belajar ilmu-ilmu agama, segera belajar sebelum terlambat, karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan juga agar kita bisa mengangkat kebodohan dari diri kita semua, karena seseorang itu dilahirkan itu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Dan juga yang sudah mondok dan sudah sedang mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lainnya, semangat dan ingatlah selalu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Afif yakin kalian semua bisa. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi intinya semangat buat teman-teman semua yang sudah memulai ataupun belum memulai ataupun akan memulai ya mempelajari ilmu agama, menghafalkan Al-Quran atau melakukan hal-hal yang sifatnya positif, mau masuk pondok dan sebagainya macamnya. Tidak ada kata terlambat dan sebelum terlambat. Jadi ayo semangat untuk menjadi seorang anak yang soleh, seorang anak yang mampu memberikan ya mahkota terbaik untuk kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Jadi mungkin itu saja podcast kita kali ini. Syukran, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.